Dan Indo Roland. Oke. Oh, ini ya. Tinggalnya di Cikarang ya? Iya. Oke. Nah, ini tolong dicek dulu ya sebelum kita ngobrol sebentar. Kalau ada yang salah masih bisa dibetulin. Nama, nik, alamat. Kalau udah benar, baru kita lanjutin. Benar ya? Brandon Indo Roland ya? Betul. Oke. Gak ada PT-nya di sini. Brandon Indo Roland. Mudah-mudahan punya PT. Amin. Tinggal dari di Cikarang. Agama sebelumnya Kristen ya? Kristen. Kristennya Kristen apa? Kristen Protestan. Protestan. Gerejanya apa? Gereja HKBP. HKBP. Sudah sangat terkenal ya. HKBP. Jadi HKBP-nya di Cikarang. Kalau HKBP ada di Cibitung. Oh, yang di Cibitung. Iya. Oke. Ini Mas siapa? Mohon maaf. Asep. Asep. Mas Asep ini apanya? Teman aja. Oh, temannya. Iya, teman. Ini yang menghubungi studio kita, Asep. Ibu Melisa. Oke, jadi memang rencananya datang ke sini memang sudah mau bersyahadat. Iya. Oh, Tadinya iseng-iseng sama saya login yuk katanya. Ini ceritanya diintimidasi sama dia apa gimana? Enggak. Enggak. Oh, enggak, bener. Benar. Jadi jangan sampai nih ada paksaan, ada intimidasi, butuh kerayu nggak boleh nih ya. Malah saya kayak kaget dia pengen, ayo login katanya. Oh gitu? Dia Malah dia sendiri yang ngajakin. Ayo anterin. Saya yang hubungin dia, ayo anterin. Oh gitu? Iya, kata dia. Kenapa? Kesambat apa gimana? Enggak, jadi jam belakangan ini semenjak kerja di taksi ini kan. Di apa? Di taksi. Taksi. Oke. Nah, saya tuh kalau dengar suara ajan kayak ada tenang banget hati. Nah lo. Iya. Lo. Bisa begitu ya? Kayak setiap dengar suara ajan kayak tenang banget. Mau lagi kusut apapun juga. Dengar azan. Dengar ajan tenang. Masya Allah. Merinding kan. Ada setannya. Yang orang Islam aja kalau dengar azan gimana? Biasa sih. Kadang-kadang ya udah sholat lagi. Ada begitu ya? Ada Pak. Bener ya? Iya kau. Ini bukan orang Islam dengar azan malah tenang. Iya malah tenang. Keren. Selain itu? Saya minta anterin langsung. Oh gitu. Selain itu gimana? Ada lagi? Nggak ada sih. Cuma azan aja. Ajan. Setiap ada ajan nih tenang aja pikiran saya. Oke. Hati tenang, pikiran tenang. Widih. Wah, walaupun utang banyak gitu ya. Iya. Nah, Dia lagi. Aku. Ini sebelumnya rajin ke gereja? Enggak. Udah berapa lama? Udah terakhir ke gereja kalau nggak salah. Terakhir kelas 3 SD apa gimana? Kelamaan itu Pak. Oh kelamaan. Terakhir Ada kapan? 4 tahunan lah. Oh, 4 tahunan. Kenapa nggak gereja lagi? Ya udah apa ya, udah dari dulu emang udah kayak hidup tuh udah tanpa agama. Oh gitu. Selama 4 tahun ini? Selama 4 tahun. Sebelumnya rajin? Sebelum-sebelumnya enggak juga sih. Oh. Ya gimana lu? Dia emang rajin dong dari kecil berarti. Semenjak udah 4 tahun belakangan ini udah kayak agama tuh kayak nggak ada aja udah. Oke. Orang tua masih ada dulu? Orang tua masih ada. Ibu udah enggak. Oh ibu udah nggak ada. Iya. Ayah di mana? Ayah masih ada. Di Cikarang juga. Sekarang juga. Tinggal sama bapak? Kebetulan kalau ini udah tinggal di sini sih saya. Tinggal Udah sendiri. tinggal di jalanan aja. Ah di jalanan karena bawa mobil gitu. Iya. Kuat bener ya bawa mobil ya? Kuat dia Pak. Saya aja nggak kuat loh. Saya biasanya nyetir mobil nggak bisa bawa mobil. Oh iya. Lu dorong. Kalau saya kuat bawa mobil paling mobil-mobilan gitu. Setir berarti harus. Jadi 4 tahun sudah merasa nggak punya agama, tapi masih percaya ada Tuhan. Kalau kemarin-kemarin sih nggak ada. Nggak percaya. Oh berarti sempat jadi ateis? Bisa dibilang begitu. Oke. Kalau sempat jadi ateis, saya mau ngucapin selamat. Nah. Kenapa? Karena mikir. Oh. Loh, kalau orang ateis bilang apa? La ilaha. Iya kan? Nggak ada Tuhan. Nah. Kan gitu? Iya. Berarti kan mikir. Nah, tinggal selangkah lagi. Illallah. Itu kalau orang ateis kita ucapin selamat. Paham gak dong? Paham gak? Paham nggak maksudnya? Paham. Orang ateis kan bilang nggak ada Tuhan. Iya. Gitu. Dia berarti mikir nggak ada Tuhan. Nah, tinggal kita bawa ilallah. Nggak ada Tuhan yang hak gitu. Cuman Allah gitu. Nah, belakangan karena dengar azan, Tenang. terus jadi mikir ada Tuhan gitu atau gimana? Iya. Jadi gimana ya? Gue lagi walaupun kayak ada masalah apa aja, kalau denger aja nih,
Kayak itu udah masalah itu nggak ada udah. Oh, Tenang aja udah. oh gitu. Biasa kalau orang mau ngilangin masalah minum gitu ya. Nah, iya, Udah lupa gitu ya. Iya. Kalau ini enggak udah. Enggak. Suara aja Dengar azan lupa sama masalah. lupa masalah. Azan berhenti, Salah lagi itu. oh inget lagi. Buset. Tapi alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah lewat apa aja. Bisa lewat azan, bisa lewat ada orang lihat wudhu aja seneng. Saya juga dulu termasuk orang yang seneng lihat orang wudhu. Karena dia mau menghadap penciptanya, bebersih dulu. Ada yang begitu. Ada yang orang masuk Islam dapat hidayah yang lewat lihat orang sujud. Ada yang lihat orang Islam kok baik gitu. Ada macam-macam lah. Ada yang mempelajari kitabnya dan sebagainya. Alhamdulillah kalau Brandon sampai di sini mau bersahadat, ini artinya Brandon sudah diizinkan untuk menjadi Muslim. Iya, Tahu Muslim? tahu. Apa? Apa tuh? Muslim ya Islam. Ya. Islam agamanya. Agamanya. Muslim orangnya. Orang yang berislam itu namanya Muslim. Gitu. Islam artinya apa? Tahu? Udah tahu? Belum. Berserah diri, pasrah, patuh, taat, tunduk ke siapa? Ke pencipta kita. Jadi Muslim adalah orang yang berserah diri, yang patuh, yang taat, yang tunduk kepada siapa? Kepada penciptanya. Tuh. Kalau sekarang Brandon datang sudah mengakui ada pencipta, ada Tuhan yang Maha Esa, Brandon mau beriman menjadi Muslim, itu artinya Brandon mau menjadi orang yang patuh, taat, tunduk, dan berserah diri kepada pencipta. Brandon, gitu. Yakin, udah yakin. Beneran nih? Yakin banget. Yakin banget. Alhamdulillah. Beneran ya, nggak dirayu-rayu. Bercanda kali ya? lu. Nggak ya? Bercanda kan lu masih Ini bukan lagi mabok ya? tukang bercanda soalnya. Tukang mabok nggak? Ya? Tukang mabok nggak? Kadang-kadang lu ya. Oh nggak ada. Ini tadi datang sini nggak minum ya? Oh, enggak. Alhamdulillah. Ya, oke kalau gitu kita percepat aja ya. Sebuah kebaikan kita harus percepat. Sekarang kalau memang Brandon mau niat mau menjadi orang beriman atau menjadi Muslim, sebelum membaca surat pernyataan ini, saya mau nanya nih. Ini pertanyaan standar nih, ya. Yang pertama, Brandon nih mau memeluk agama Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Karena di Islam tidak ada paksaan ya. Iya. Yang kedua, tadi cerita papanya masih ada. Masih. Papanya sudah tahu. Belum. Belum. Nanti mau kasih tahu kira-kira reaksi papanya gimana? Kira-kira? Ya kalau dia sih kayaknya biasa aja sih. Biasa aja. Yang penting bener aja saya jalanin ya. Yang penting nggak nyolong, nggak ngerampok. Iya. Yang penting udah lurus saya. Oke. Nggak bakal dibunuh lu. Nggak mungkin. Nggak bakal diusir. Nggak mungkin. Diusir. Nggak mungkin, karena udah nggak di rumah. Iya. Mau diusir gimana? Apa yang mau diusir? Aku udah nggak di rumah ya. Tapi maksud saya begini, kalaupun nanti papanya tahu, terus misalnya papanya marah-marah, Brandon boleh menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Iya. Ya, harus tetap hormat sama papanya. Walaupun anggap aja misalnya ada masalah dan segala macam, sebagai orang yang sudah beriman harus menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Tetap hormat. Kalau dulunya sudah sayang dan hormat, gua nggak tahu nih. Mulai sekarang harus lebih sayang dan lebih hormat pada orang tuanya. Ya. Siap. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat nih. Nggak cuma dengar azan doang nih. Pertama, bersahadat. Yang kedua, sholat. 5 waktu dalam sehari ini yang wajib. Kemudian zakat. Zakat cuma kalau mampu aja. Iya. Nanti belajar ya. Terus kemudian ada puasa. Puasa wajib. Setiap bulan Ramadan. Ya. Terus kemudian ada naik haji. Tapi kalau mampu aja. Ya. Apakah Brandon berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Insya Allah. Kau udah tahu Lu insya Allah? udah salah lu. Oh dari mana insya Allah? Dari gue ya. Oh dari dia ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi Brandon untuk menyatakan diri sebagai orang beriman. Ya. Sekarang di depan kita sudah ada sertifikat yang sudah disiapkan. Tadi sudah diperiksa, udah benar ya? Iya. Kalau Brandon udah siap, Brandon baca mulai dari sini. Pernyataan sampai surat Al-Imran 19. Dan lain nama sebutin. Langsung agama sebelumnya. Langsung dengan ini dan kesadaran dan ini sampai 2 kalimat syahadat. Baru saya tuntun syahadat. Ya, sudah siap silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.
Sesungguhnya agama yang Yang diridhoi. diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Ya, Surat Ali Imran ayat 19. ya. Terus Dengan ini nama Brandon Indorolan, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang kita berjabat tangan. Brandon ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, ya, kata per kata. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah sudah sah muslim, sudah menjadi muslim. Makan dulu dong. Muka-muka istiqomah, ya. Muka istiqomah. Lu ngomong meluk gua dah. Alhamdulillah. Mestinya lu dong yang berbicara gimana ini temen ini. Alhamdulillah. Nah, tolong ditanda tangan. Nggak bawa foto ya? Iya, nggak bawa foto. Nanti di rumah tempel sendiri fotonya. Foto lu sendiri, jangan foto dia. Iya, siap. Tanda tangan di atas meterai nama. Ini yang ini berapa? Jual lo. Anak metal ya dia? Tahu metal apa lu? Anak orang. Oh musik bukan jadi? Bukan. Oh bukan. Oh dulu mau musik. Oke. Udah, nanti jangan lupa ya tempel foto, terus di scan boleh, di laminating boleh. Nanti bawa ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, bawa ini, bawa KTP, bawa kakak. Bilang ke petugas Dukcapil saya mau ganti keterangan agama di KTP saya. Nggak sampai sehari jadi. Ya. Terus kalau KTP-nya yang baru udah jadi, difoto, kirim ke Melisa. Baik. Ya. Buat bukti bahwa lu udah ganti KTP. Terus dia tadi nanya-nanya ini sunat kok dia. Belum sholat kan? Belum. Tenang. Nih, gue pulangin dulu. Tenang, tenang. Gua lu. Nanti ada bagiannya. Sebentar, ini ada paket dulu nih. Ini berarti tinggal ngekos sendiri atau gimana? Udah keluarga belum? Belum. Belum. Belumnya biasa aja. Belumnya melas banget kayaknya. Nanti insya Allah kita bantu ya. Nanti kasih tahu alamatnya. Nanti tentuin sendiri. Brandon tentuin sendiri. Saya mau sunat tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Nanti kita kirim Oh, dokter. gitu kok. Kita kirim dokter ke rumahnya Brandon. Sunatnya di rumah Brandon. Itu di tempat kosnya Brandon. Ya. Iya. Bener nih, berani. Oh, Apa-apa dipotong dah. gak apa-apa dipotong. Jangan habis saya. Oh, jangan habis. Suka bercanda ini. Nih ada buku petunjuk sholat. Ini lo harus baca. Ya, ini harus dipelajari, dibaca, dipraktekin. Nanti kalau belum hafal sambil belajar, ini dikasih sajadah buat praktek. Nah, sambil praktek kalau belum hafal bisa sambil baca ini. Ya. Nanti juga ada guru kita yang kita kirim, nanti juga ngajarin sholat juga. Tenang aja. Semua dibimbing. Terus ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini apa? Buku untuk belajar tulisan atau huruf hijaiyah, huruf bahasa Arab. Tujuannya apa? Supaya bisa baca Quran. Nanti belajar ini seperti dulu kita zaman kelas 1 SD. Ini Brandon gitu. Ini Ibu Brandon misalnya gitu. Ya. Nanti kalau udah lulus itu, udah selesai itu, insya Allah nanti bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau mau baca terjemahnya dulu juga nggak apa-apa ya. Baca terjemahnya dulu. Ini juga ada Quran, persembahan dari Quran Al-Qasbah. Buat orang-orang yang baru masuk Islam di sini ya. Tolong pelajarin adabnya pegang mushaf Quran. Muslim kalau mau pegang mushaf Quran, mau baca harus berwudu ya. Terus taruhnya jangan sembarangan tempat. Taruh di tempat yang paling baik. Ya. Jangan ditumpuk-tumpuk, diselipin atau di bawah kolong, jangan. Taruh tempat yang baik ya. Ini juga ada sarung. Nah, ini sarung nanti buat sunat. Apa? Yang buat tidur. Nah, sunat ini. Sarung ini persembahan dari BHS Tech Sarung Atlas ya. Buat sunat nanti biar longgar gitu. Ya. Biar silir gitu. Nanti kalau udah sunatnya udah sembuh, bisa dipakai buat sholat, buat ronda juga boleh. Disunat sembuh berapa hari tuh Pak yang sekarang? Alah sekarang paling nggak sampai 2 minggu. Ah,
Nggak sampai 2 minggu, iya. Kan juga dikasih obat. Nggak cuma disunat tinggal pergi, enggak, dikasih obat juga. Ya, nanti juga boleh kontrol. Oke, gue masukin sini ya. Ada satu lagi yang ketinggalan nih, sebentar. Ini aku belum siapin. Nah, ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat. Ya, uang zakat ini memang diperuntukkan salah satunya untuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti Brandon. Ya, jangan dilihat jumlahnya. Ini hanya kita melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tolong diterima. Tenang aja, nggak sampai 2 miliar ini. Ini apa? Sajadah yang tebal juga nih ya. Nanti bisa buat praktek sholat. Bisa ditumpuk sama yang sajadah ada tulisannya tuh. Ya. Oke, ini gua taruh sini. Jangan lupa nanti KTP-nya kalau udah jadi, orang baru kirim ke kita. Ya. Siap. Ini ada 2 hal yang pengen saya kasih tahu ke Brandon nih. Setiap manusia, Brandon, saya, Asep, dan semua manusia yang lahir, itu sebenarnya waktu lahir fitrah. Ya, fitrah artinya apa? Sifat asal manusia. Anak itu, bayi itu, nanti dia tiba-tiba bisa jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, kan karena orang tuanya. Iya. Ya kan? Tau-tau gede segini, sekarang berpikir nih, sempat mikir, gak ada Tuhan. Alhamdulillah sekarang sudah jadi orang beriman. Brandon sebenarnya ketika sudah memeluk Islam seperti hari ini, Brandon sebenarnya tidak pindah agama. Tapi Brandon kembali ke fitrahnya manusia. Bayi lahir kan nggak bisa apa-apa, Iya. cuma bisa oe-oe kan. Dia cuma bisa berserah diri kepada penciptanya kan. Iya, betul. Dia bisa besar karena dititipkan pada orang tuanya. Entah orang tuanya muslim atau yang bukan muslim gitu. Ya. Yang ingin saya tekankan adalah Brandon hari ini bukan pindah agama, tapi sebenarnya kembali ke fitrah manusia. Sebagai manusia yang hanya bisa berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Ya. Yang kedua, Brandon sebagai yang tadinya bukan muslim, hari ini bersyahadat, dosa-dosanya Brandon nih dari mulai puber umur berapa? Umur 6 tahun. Dari mulai puber sampai hari ini dosa Brandon udah dihapusin, udah diampuni. 4 tahun jadi ateis sudah diampunin. Ya, jadi lu udah gak punya dosa sekarang. Insya Allah. Tapi dengan catatan Brandon mulai hari ini harus menjalankan Islamnya dengan baik. Ya. Tapi lu dulu dari mulai puber nih sampai hari ini, apapun kebaikan yang Brandon lakukan itu dicatat, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Tuh. Menang banyak lu. Banyak. Menang banyak. Dosa lu jadi 6. Karena dosa lu 0. Oh, gue masih Tapi banyak dong. kebaikan lu tetap dicatat. Itu bukti kemahadilan Allah SWT. Orang yang mau beriman dan dia mau menjalankan Islamnya dengan baik, insya Allah dosa-dosa semua dihapusin. Nah, berarti sekarang dosanya Asep sama dosa gua lebih banyak daripada dosa lu sekarang. Karena lu gak punya dosa. Betul. Ya, karena lu gak punya dosa, lu kalau doa pasti cepat dikabulin. Harga nitip doang ya. Ya, Dan cuman, nah kita minta nih, kita sering todong ya, todong. Lu doain Asep, lu doain gua, doain teman-teman semua di sini, doain yang nonton semua di sini. Orang-orang yang nyaksiin tadi lu syahadat juga dapat pahala. Lu doain mereka yang sakit biar cepat sembuh, yang lagi banyak susah biar cepat selesai masalahnya, yang lagi banyak utang kayak lu cepat lunas gitu kan. Buat lu sendiri lu doain ya, tapi lu jalanin Islamnya dengan baik dan lu bebersih itu artinya bukan cuma badan doang bersih, tapi hati lu juga harus bersihin. Ya, jangan ada pikiran-pikiran piktor atau apa gitu, bersihin semua. Iya. Ya. Dan juga kita sama-sama berdoa nih, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya di Quran. Juga kita semua insya Allah dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ingat-ingat tuh, kita orang Islam cita-citanya nggak usah tinggi-tinggi. Ya, selain kita beribadah, kerja dan sebagainya, dan nafkah, cita-cita kita nggak usah tinggi-tinggi, mati dalam keadaan muslim. Iya. Itu namanya husnul khotimah. Dan kita insya Allah istiqomah. Gitu ya. Dan yang terakhir kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua nih, kita dilindungi dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin.
Oke, sekarang apa namanya? Nanti pulang jangan lupa mandi. Bukan sekarang lo bawa ke suruh mandi, bukan. Nanti pulang mandi seperti biasa, tapi didahului dengan niat. Niatnya dalam hati. Ya, saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Udah cukup, mandi. Mandi besar itu namanya mandi besar. Ya, menghilangkan najis-najis, menghilangkan hadas besar gitu. Habis itu lu baru belajar. Baca sholat, belajar macam-macam semuanya lu belajarin. Dan lu belajarnya step by step. Nanti ada Asep juga bisa lu tanya-tanya. Nanti kita juga kirim guru gitu. Ya. Ada pengajian dulu. Boleh. Lebih bagus. Di mana biasa kok? Oh, di tempat kita. Nanti kita hubungin. Di rumah pasti ada dekat masjid kan? Iya dekat. Kalau ada masjid, ada kajian, ada pengajian gitu, ikut aja. Tapi jangan pengajian yang malu ikutin. Pengajian yang umum. Ya. Nanti ada pengajian mama lu datengin, mama pada risih gitu. Ya, semakin banyak lu belajar Islam, semakin banyak progresnya, insya Allah lu nanti bisa nyalip dia. Iya. Karena dosa lu nol, sedangkan pahala kebaikan lu tetap ada. Nah, dia pahalanya mungkin lebih banyak, tapi dia juga dosa nih. Kan? Kalau dia nggak ngelakuin amalan-amalan yang bisa ngapus dosa, kita bisa salip dia gitu. Balapan kita dan. Balapan. Orang Islam itu memang harus balapan. Balapan apa? Kebaikan. Balapan berbuat kebaikan. Ya, orang Islam juga otaknya otak bisnis. Bisnis apa? Pahala. Bisnis pahala. Dia kalau suruh ngajarin lu baca Quran, tanya, pasti mau. Nggak usah bayar, pasti dia mau. Kenapa? Karena yang dia ajarin ke lu nih, lu terus lu praktekin baca Quran, dia sampai mati pun tetap dapat pahala. Amal jariah. Amal jariah. Nah itu. Kita belajar sama gue lu ngaji. Nah, belajar sama dia. Boleh. Tetap nanti kita kirimin guru, ya. Tetap belajar dari dia. Tapi kalau gini kok, saya kan jarang pulang nih. Nah terus kalau buat kayak belajarnya gimana kok? Lu tentuin sendiri. Di mana lu? Nanti gurunya ngubungin Brandon nih. Misalnya minggu ini, Brandon mau belajar di mana, jam berapa? Kasih tahu dia. Oh, gue lagi mangkal di sini. Kita belajar di masjid. Tapi kalau ini jauh-jauh ya. Ini sekitaran Jakarta aja sih kok. Iya. Oh, tapi gini. Sorry. Nyari masjid aja. Guru yang kita cari itu guru yang rumahnya dekat dengan tempatnya Brandon. Saya tuh paling sering tuh di Masjid Agung Sunda Kelapa. Ada. Boleh. Itu paling sering saya di situ. Nongkrongnya di situ. Iya. Dia kalau istirahat di masjid, Pak. Di masjid. Oke. Habis narik istirahat di masjid. Terus selama ini lu Tapi sholat di masjid. dulu di masjid. Nggak sholat di masjid? Enggak. Nggak apa-apa. Tapi pulang ke kosan seminggu berapa kali? Gak ada kosan kok. Tinggalnya di mana? Udah jalan Di aja. mobil? Iya. Oke. Nah terus ketemu dianya? Kebetulan kan satu perusahaan. Oh, satu perusahaan. Nah gini aja. Lu kalau pas lagi di perusahaan, ada nggak waktu luang kira-kira 90 menit? Kalau di perusahaan. Heeh. Misalnya. Perusahaan. Nyempatin lah, lu harus nyempatin. Misalnya gini, contoh misalnya. Lu masuk kerja jam berapa? Wah kalau itu tergantung kitanya kok. Oke, tentuin sendiri. Misalnya lu jam 10 pagi. Lalu janjian sama gurunya jam 8 pagi misalnya. Jadi belajarnya di kantor aja. Nggak apa-apa. Atau kalau di kantor ada musola, di musolanya. Kalau ada Boleh. usulan sih. Ada. Ada ya. Langsung ada musola. Atau cari masjid dekat kantor. Di masjid aja janjian di masjid. Cari masjid dekat Iya, kantor boleh. Janjian aja nanti gurunya ngubungin Brandon. Siap. Harus disempetin. Iya. Kalau nggak ada sempetin nggak belajar nanti jadi Islam KTP. Gurunya cowok kan, Pak? Iya cowok lah. Itu foto kalau cewek Nggak mungkin gua kirim guru cewek. Ntar di ini digodain lagi ntar sama dia. bedain dia. Ya. Nah, jadi nanti insya Allah Brandon belajarnya harus ada progresnya. Setiap minggu, setiap bulan harus ada progres supaya menjalankan Islamnya secara kafah. Kafah itu artinya apa? Totalitas gitu. Ya. Iya. Jadi nggak cuman dengar azan doang tenang. Lu begitu sholat, kepala lu udah nunduk, udah nempel di lantai, di sajadah. Insya Allah juga pasti tenang. Insya Allah. Karena setiap kali lu sholat kan lu ingat Allah SWT. Begitu lu ingat pasti lu tenang. Ya? Iya. Asep juga ajarin dia. Dia sama-sama belajar. Nah. Ntar. Tinggal gue mikir ntar sunatnya di mana nih? Nah iya, dari tadi di luar ngobrolin sunat. Iya lu mau sunatnya gimana ntar? Takutnya lu makanya sembuhnya. Atau gini, lu samperin kliniknya mau nggak deket sini? Boleh. Boleh.
Nanti kita kasih alamatnya, kita kasih nomor teleponnya, kita kasih alamatnya, lu samperin ke klinik, lu sunat di klinik. Habis sunat lu bisa pulang, nggak nginep di klinik, gitu aja. Iya, mending gitu kok. Ya, daripada ntar dokternya nyari-nyari tempat tuh lagi mangkal di mana bingung kan. Sudah di Pangkalan. Sunat di Pangkalan. Oke, ada lagi yang bertanya? Sudah cukup jelas. Cukup ya. Iya. Nanti besok, paling nggak besok lah, karena kan ini hari Minggu, staf kita libur. Besok saya suruh kirim alamat klinik sama nomor kliniknya ke Brandon. Ya, Siapa? ada yang mau tanyain? Dan Sudah cukup jelas semuanya. Oh ya, harus disempetin loh, harus dikerjakan. Pertama apa? KTP ganti, KTP ya. sunat diutamain, diprioritasin, ya. Terus kemudian baru belajar ngaji gitu. Siapa? Nanti kalau pas ngaji, lu mau nanya apa aja sama gurunya silakan. Kalau gurunya ditanya-tanya nggak bisa jawab, minta tukar guru boleh. Boleh bener. Tapi nggak bisa minta tukar guru cewek, nggak bisa. Tetap gurunya nanti cowok lagi gitu. emang dia lagi cari pasangan Lagi sebenarnya. nyari ya. Nanti insya Allah kalau ada yang lagi nyari juga, kita bisa ta'arufin nanti. Taruh Tenang aja. Apaan taruh? Tahu nggak lu? Cuma nanti kalau ta'aruf tuh di proses untuk perkenalan sampai nikah. Cuma ntar kalau nikah terus bini mau dibawa-bawa gitu. Iya. Di bawah-bawah. Dibawa-bawa ini narik gitu. Ya, lalu nanti insya Allah dimudahin lah. Ya. Nanti kalau udah nikah, rezeki lu tambah banyak. Ya, insya Allah. Oke, cukup jelas? Cukup jelas semua. Alhamdulillah. Berarti kalau gitu kita tutup ya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan prosesi syahadatnya Bang Brandon. Gue sebutnya Bang Brandon ya, orang Batak misalnya. Brandon Indorolan. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan pemirsa yang tadi menyaksikan prosesi syahadatnya Bang Brandon juga mendapatkan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, salah satunya juga untuk membina para mualaf, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007 ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri.